Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dewan Guru yang kami hormati, para peserta lomba pidato yang kami cintai, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sebagaimana memberikan kita waktu sehingga kita dapat bermuajah pada kesempatan pagi hari. Kedua kalinya salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi pembawa umat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sebagaimana membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil sebuah judul, Generasi Quran Kejayaan Indonesia. Generasi Quran adalah generasi yang mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya. Pagi, siang, sore, dan malam mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah, bermuajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta di kala sempit maupun di kala luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan umatnya dengan 3 perkara. Yang pertama adalah kuat akidahnya, yang kedua adalah bagus ibadahnya, yang ketiga adalah baik akhlaknya. Yang pertama adalah kuat akidahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang secara sembunyi-sembunyi kepada keluarganya. Banyak cobaan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hujatan, ludahan, bahkan lemparan batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjuang dan berjuang dan berjuang. Akhirnya sampailah dakwah kepada terang-terangan, kepada bangsa, kepada negara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali tantangannya, saudara-saudaraku sekalian. Di antaranya adalah pemboikotan. Rasulullah pernah belanja untuk kebutuhan pokok, tapi ditolak di masa itu. Dan yang paling terberat yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 3. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah wanita. Tapi Rasulullah SAW karena kuat akidahnya, Rasulullah terus berjuang dan berjuang dan berjuang. Akhirnya tercapailah yang namanya generasi yang diidamkan, generasi yang baik di masa itu. Ramadan. Yang ketiga adalah bagus akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah diberi gelar Al-Amin di masa itu, sehingga banyak bangsa-bangsa, negara-negara masuk Islam di masa itu. Dan akhirnya jayalah Islam di masa Rasulullah SAW. Sebagai generasi muda, kita harus mencontoh 3 perkara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di masa itu. Manusia terdiri atas 3. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah fisik. Hati adalah suatu bentuk perhiasan. Hati selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kala sempit maupun di kala lapang. Hati terbagi atas 3. Yang pertama adalah hati yang membangun.
Hati yang membatu ini adalah sangat sulit sekali diberikan penjelasan. Mereka selalu larut dalam kejahatan. Sebagai generasi muda, kita tidak harus mengikuti hati yang membatu ini. Yang kedua adalah hati yang membeku. Hati yang beku ini adalah hati yang terkadang ke kanan, yang terkadang ke kiri. Dan kita juga tidak perlu untuk mengikuti hati yang membeku ini. Ya, sebagai generasi muda kita tidak harus mengikutinya. Yang ketiga adalah hati yang mencair. Hati yang mencair ini adalah hati yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan di kala sempit maupun di kala lapang. Dewan juri yang dihormati, Dewan juri yang dihormati, sebagai orang tua kita harus mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Yang pertama adalah pendidikan Islam. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salasin sadaqatuz zariyah au ilmu yunfa'u bihi au ibnu soleh. Apabila mati anak Adam, maka putus segala amalnya terkecuali 3. Yang pertama adalah sadaqatuz zariyah. Kita tidak tahu apakah sedekah yang kita berikan selama ini kepada fakir miskin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal tawakal kepada Allah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Sudah seberapa banyak kita sebarkan ilmu kita kepada murid-murid kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita, kepada negara kita. Kita pun tidak tahu sudah apakah pahala tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Mari kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, karena doa anak yang soleh itu akan diijabah oleh Allah tanpa ada benteng sekalipun. Yang kedua adalah membentuk generasi Qur'an. Generasi Qur'ani atau generasi anak-anak yang soleh. Kita harus mendidik anak kita dengan 2 perkara. Yang pertama, jadikanlah anak kita sebagai penguasa yang jujur, penguasa yang adil, karena merekalah yang akan memperjuangkan generasi Quran di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak bangsa, kepada anak-anak negara yang calon sebagai generasi Qur'ani. Kita sebagai orang tua harus mencontohkan kepada anak kita, karena anak-anak zaman milenial ini tidak hanya cukup diceramahi, tapi anak milenial sekarang ini orang tuanya harus sebagai contoh bagi kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi adalah yang terakhir adalah ibnu soleh. Kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berbakti kepada guru, anak yang berbakti kepada bangsa, anak yang berbakti kepada negara. Jikalau kejujuran sudah tertanam kepada anak kita, kepada anak bangsa, kepada pemuda kejayaan Islam ini, insya Allah generasi Quran akan tercapai. Generasi Quran akan menjadi generasi yang sangat luar biasa untuk membentuk generasi Quran. Tidak hanya cukup dengan pendidikan saja, tapi pendidikan Islami harus kita tanamkan kepada mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berdoa tanpa batas. Insya Allah jikalau kita memiliki anak-anak yang soleh, insya Allah mereka selalu mendoakan kita, selalu bermunajat kepada Allah, sehingga doa tersebut akan dikabulkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada benteng, tidak ada apapun. Mungkin demikian dari kami, ceramah kami. Billah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.